Orang yang nguli itu ketika dia nguli, entah bangunan, entah di sawah, entah di proyek, keringatnya mengalir. Keringatnya mengalir, tetesan-tetesan keringat itu akan bersaksi kepada dia kelak di akhirat. Ya Allah, saya jatuh di bumi, mengalir dari badan orang ini ketika dia sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal ya. Ada satu hal yang saya pernah dengar ya, di video pendek-pendek itu. Ada ungkapan begini, kalau rezeki itu bergantung pada kerja keras, maka yang paling banyak rezekinya adalah kuli. Kalau, apa katanya lagi? Kalau rezeki itu bergantung dari apa katanya? Intinya Bapak-bapak Saudara, dalam video itu antara bekerja keras dengan bertawakal itu seakan-akan dibenturkan. Lalu dalam video itu juga rezeki itu dimaknakan hanya sesuatu yang sifatnya materi. Jadi di situ ada beberapa perumpamaan. Kita harus tawakal kepada Allah. Karena dengan kita bertawakal kepada Allah, maka kita akan semakin banyak rezeki. Dan rezeki itu tidak bergantung dari bekerja keras. Ada orang yang bekerja keras seperti kuli, tapi rezekinya sedikit dibanding orang yang duduk-duduk di rumah. Nah, dia dibenturkan. Nah, saya ingin sampaikan ya, pertama dalam Islam, rezeki itu bukanlah semata-mata sesuatu yang materi. Kalau kata ulama, rezeki itu ada dua paling tidak, ma yaqumu bihil badan wa ma yaqumu bihiddin. Sesuatu yang membuat badan kita, kehidupan materi kita bisa berjalan dengan baik, seperti uang, kemudian rumah, anak, istri, yang membuat kehidupan lahiriah kita ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, rezeki itu ma yaqumu bihiddin, yaitu yang bisa membuat agama kita yang baik menjadi baik. Dan yang kedua ini banyak disebut dalam Al-Quran ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut tentang rezeki manusia itu, Allah tidak membatasi rezeki itu hanya pada hal-hal yang sifatnya materi. Ada misalnya, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka dapat rezeki di dunia. Orang-orang yang beriman kepada Allah juga dapat rezeki. Tapi orang yang beriman dapat yang lebih mulia lagi rezekinya. Apa itu? Yaitulah iman dan amal soleh. Jadi iman itu rezeki. Itulah yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Karena kalau ukurannya rezeki itu semata-mata yang materi, bisa jadi orang yang tidak mau menyembah Allah itu rezekinya lebih banyak kalau hanya materi saja. Tapi dalam Islam, rezeki itu madi wa maknawi, materi dan non materi. Yang non materi inilah yang harganya mahal. Kalau kita ditanya, apa rezekimu yang terbesar dalam kehidupan? Alhamdulillah, iman dan Islam. Itu rezeki yang besar.
amal soleh. Itu rezeki yang besar. Karena itu kalau kita melihat orang bekerja ya, orang bekerja mohon maaf misalnya disebut jadi kuli, dari pagi dia nguli sampai sore, dia dapat cuman 50.000. Apakah berarti itu rezekinya lebih sedikit dibanding orang yang di rumah yang misalnya karena kepandaian kecerdasannya lewat komputer lalu dia dapat 1 juta rupiah misalnya? Apakah berarti orang nguli itu lebih sedikit rezekinya? Nggak, saya tanya bapak-bapak, lebih sedikit? Kan dia dapat 50.000. Orang di rumah yang jago main komputer dia dapat 1 juta. Apakah itu berarti bahwa yang nguli itu lebih sedikit rezekinya? Ya apa enggak? Enggak. Karena sekali lagi rezeki dalam pandangan Islam itu bukan hanya yang sifatnya materi. Orang yang nguli itu ketika dia nguli entah bangunan, entah di sawah, entah di proyek, keringatnya mengalir. Keringatnya mengalir, tetesan-tetesan keringat itu akan bersaksi kepada dia kelak di akhirat. Ya Allah, saya jatuh di bumi mengalir dari badan orang ini ketika dia sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Ya Allah, itu saksi. Rezeki enggak itu? Rezeki. Kan kita butuh persaksian yang baik di akhirat nanti. Kita butuh semua ini tanah yang kita injak ini. Ketika kita pergi ke Islamic Center nanti dia kan akan bersaksi. Saya diinjak sama Pak Ilham, ya Allah. Pak Ilham menginjak saya. Ketika dia berangkat ke masjid, saya bersaksi hari ini hari Jumat tanggal sekian-sekian dia ke masjid, ya Allah. Kasih dia balas. Itu rezeki. Jadi jangan kita membatasi atau menganggap bahwa rezeki itu hanyalah sesuatu yang sifatnya bisa diuangkan di dunia. Banyak hal-hal yang jauh lebih hebat, tidak kurang manfaatnya, bahkan tidak bermanfaat hanya di dunia saja, tapi kelak di akhirat kita lihat hasilnya. Dan itulah rezeki yang mulia. Jadi rezeki itu dalam Islam bukan hanya uang, ya, tapi segala sesuatu yang yantafi'u bihin nas, yang bisa membawa kemanfaatan untuk kita. Dan kemanfaatan dalam ukuran Islam bukan hanya di dunia, tapi setelah dunia. Satu. Yang kedua, antara bekerja dengan bertawakal. Apakah ini sesuatu yang bertentangan? Tidak. Kalau kita bilang bekerja, itu al-jawarih ta'mal. Kalau kata Imam Mutawalli Sya'rawi, kalau kita bicara tentang bekerja, yaitu anggota badan kita. Wal qalbu yatawakkal, hati bertawakal. Jadi ketika kita sedang bekerja, pada saat yang sama kita bisa bertawakal juga. Kita sambil macul, tangan kita yang kerja, hati kita tawakal sama Allah. Ya Allah, saya tahu betul bahwa kerja saya ini tidak menentukan hasilnya. Saya berserah padamu ya Allah. Tapi tangannya tetap macul. Dia dapat 2 pahala. Pahala beramal dan bertawakal. Jadi tempatnya beda. Jangan dipertentangkan. Ada orang rajin bekerja. Wah, ini kok kayaknya dia terlalu mengandalkan diri pada bekerja. Bisa-bisa kurang tawakalnya. Enggak ada hubungannya. Karena tempatnya beda. Kerja itu di anggota badan lahiriah kita, ya, tangan, kaki, ya, otak, kerja. Tapi hati tawakal. Ada orang diam di rumah, orang semua kerja, dia diam di rumah. Kenapa nggak kerja? Saya tawakal. Itu orang yang menzolimi agama. Karena tawakal itu bukan di tangan tempatnya. Tawakal itu bukan di kaki, tawakal itu di hati. Orang yang kuat bekerja, tangan, kakinya, pikirannya, lalu hatinya dipenuhi dengan keberserahan diri kepada Allah, itulah orang yang mengumpulkan 2 kebaikan.
kebaikan amal dan kebaikan tawakal. Ada orang bekerja terus tapi hatinya nggak ingat sama Allah, nah itu kurang pas. Jangan begitulah, itu nggak baik. Ada yang tidak bekerja dan tidak tawakal juga, nah itu kita takbir 4 kali lah itu. Ya, di sholat jenazahkan saja itu. Kerja tidak, tawakal pun tidak. Ada yang tawakalnya iya tapi kerjanya tidak, nah itu juga tidak baik, karena dia melawan sunnatullah. Al-harokah barokah, bergerak membawa berkah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang dibahas ini hanya masih 1 ayat saja ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah minggu depan, ayat 169 pembahasannya sama ayat 170. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa yang bermanfaat untuk kami. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengar ucapan-ucapan yang baik dan mengikuti yang terbaik dari apa yang kami dengar. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.